Ketika Bapak meninggal dunia, saya baca berita, saya mengakak. Jadi saya tertawa gitu. Jadi walaupun saya sedih, tentu saja kita semua sedih kehilangan Bapak. Sebenarnya ketika Bapak dipanggil Allah, salah satu hal yang saya ucapkan selain innalillahi wa innalillahi rajiun adalah alhamdulillah. Allah. Karena yang datang adalah warga-warga biasa, yang orang-orang yang Bapak perjuangkan adalah orang-orang biasa. Ya, ada seorang sahabatnya yang berkunjung ke rumah sakit. Dia dipanggil 2 jam sebelumnya dipanggil. Udah Dal, tugasmu udah selesai. Ya, bahkan saat pengajian, di satu lagi pengajian, kayaknya di sebelah lagi ada rapat aktivis itu. Karena Profesor Din Samsudin tidak hanya berdoa untuk bapak saya, tetapi berdoa juga untuk bangsa ini. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang pernah dimarah-marahin sama bapak saya, ada beberapa. Satu, brengsek banget. Atau kedua, kemungkinan sangat potensial, sangat cerdas, dan bapak saya melihat potensinya. Kelihatannya nggak sabar, tapi aslinya dia sabar untuk memperjuangkan cita-cita. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, apa kabar? Hari Sabtu, sebagian dari kita yang Allah kasih karunia punya pekerjaan tetap berlibur ya. Tapi banyak juga, bahkan mungkin lebih banyak lagi teman-teman saudara kita yang kurang beruntung, tidak punya pekerjaan tetap. Mereka harus terus bekerja untuk menafkahi keluarga, anak, istri, suami. Kita doakan semoga Allah berikan mereka ketabahan, kesabaran, dan balasannya atas kesabaran, ketabahan, dan kerja kerasnya menghidupi keluarga. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, saya masih ingin kita bicara soal Rizal Ramli almarhum ya. Tokoh pergerakan nasional yang menurut Ustadz Bakhtiar Nasir begitu sangat mencintai negaranya, bangsanya, rakyatnya, Indonesia tercinta, sampai akhir hayatnya. Kemarin saya sudah berhasil, alhamdulillah, mewawancarai sejumlah tokoh. Ada tokoh-tokoh yang mengaguminya, terang-terangan mengaku, mengklaim sebagai pengikutnya, penerusnya. Tapi sejumlah tokoh yang menjadi sasaran kritik ketika Rizal Ramli masih hidup pun, alhamdulillah saya wawancara, seperti Yusuf Kala, Sudirman Said, seperti saya tidak wawancara langsung ya, seperti Sri Mulyani, Luhut Binsar Panjaitan, bahkan Mahfud MD. Tapi semuanya punya kesan yang baik dan semuanya sepakat bahwa kritik pedas dari Rizal Ramli semata-mata untuk kepentingan kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Kali ini saya ingin mengulik sedikit bagaimana sosok Rizal Ramli di mata anaknya ya, Dita Putri Sarasvati. Anak pertamanya ya, dia juga adalah aktivis tapi di bidang pendidikan ya. Dia dan suaminya adalah guru dan fokus dalam pendidikan. Saya hari pertama datang ke rumah duka, bertemu dengan dia dan adiknya Dipo. Waktu itu Desi si bungsu masih di Amerika karena baru pulang dari Jakarta. Memang setelah mereka berkumpul di Jakarta menunggu bapaknya yang sedang sakit. Saya melihat ada suasana yang aneh dari mereka berdua, Dita dan Dipo. Tidak seperti layaknya keluarga yang berduka pada umumnya ya. Biasanya keluarga yang berduka itu sedih, matanya sembab karena air mata terkuras habis gitu ya. Tapi dua orang ini, Dita dan Dipo ini wajahnya biasa sekali. Bahkan saya betul-betul heran, kok bisa mereka senyum-senyum bahkan tertawa-tawa. Bagaimana ini bapaknya lagi meninggal ketawa-ketawa senyum-senyum sampai ketika saya nggak tahan, saya bilang sama Dita, kamu senyum-senyum aja sih, ketawa-ketawa aja. Dia coba nyengir juga nggak jawab. Luar biasa. Dan ternyata terjawab kenapa sikap keluarga ini, kakak beradik ini, Dita dan Dipo ini tidak tampak sedih yang mendalam.
terjawab ketika Dita memberikan sambutan terakhir pemakaman bapaknya di Ramli ya, di pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Dalam paparan pendeknya sekitar saya rekam 7 menitan itu, Dita mengatakan dia bersedih. Ya, dia bersedih. Tapi dia, ini yang menarik, dia juga bersyukur, Masya Allah. Dia bersyukur, saudara. Bapaknya meninggal, dia bersyukur. Karena ternyata dalam paparan singkatan, nanti saya tayangkan videonya, dia melihat bapaknya adalah seorang yang, apa ya, ini istilah saya, bukan istilah Dita ya, paripurna. Paripurna dalam kecintaannya kepada bangsa, kepada rakyat, kepada negara. Paripurna dalam usahanya, ya, dalam perjuangannya. Bahkan dia mengungkapkan, dia tidak sebut namanya. Saya juga tidak tahu siapa yang dimaksud. Seorang sahabat dekat bapaknya yang berkunjung membesuk. Bahkan dia sampai berani sebut 2 jam sebelum bapaknya meninggal. 2 jam sebelum bapaknya meninggal dunia, sang teman mengatakan, udah Jal, lu tenang aja. Tugas lu udah selesai. Masya Allah. Saudara sekalian, banyak cerita yang kita, khususnya saya, petik dari sambutan singkat Dita ini, karena ya tadi saya katakan tidak seperti pada umumnya keluarga yang berduka. Anda nanti bisa saksikan di video, bahkan Dita dalam sambutannya ketawa-tawa. Di awal sambutannya bahkan dia mengatakan, setelah salam ya, setelah assalamualaikum, dia mengatakan, saya membaca berita bapak meninggal, saya ngakak. Ngakak, saudara, saya tertawa. Ketawanya nanti disebutkan di situ kenapa. Tapi itu luar biasa sekali, dahsyat sekali. Kemudian dia juga mengapresiasi dan sekaligus mengapresiasi kepada Prof. Din Samsudin, ulama, mantan ketua umum PP Muhammadiyah, mantan ketua umum MUI, tokoh besar lah ya, ulama besar, Prof. Din Samsudin. Saya biasa menyapanya dengan Bang Din, yang memberikan sambutan sekaligus doa pada malam pertama ya, malam kedua menjelang besoknya dimakamkan. Yang membuat Dita bahagia dan bangga adalah bahwa ternyata Prof. Din tidak hanya mendoakan untuk bapaknya, tapi juga mendoakan untuk bangsa Indonesia. Dan karena itu Dita menyimpulkan bahwa bapaknya sudah menyatu. Bapaknya sudah menyatu, dan itu menyatu dengan bangsanya, dengan negaranya. Dan itu ditandai dengan yang dia bilang, tamu datang bergelombang tidak berhenti-berhenti. Dan itu dari segala kalangan, dari mulai pejabat, orang kaya berlimpah ruah, sampai rakyat kecil yang tidak punya apa-apa, yang selama ini bapaknya perjuangkan. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Saudara sekalian, saya tidak ingin panjang lebar, saya juga nggak tahan. Ini video Dita di pemakaman, sambutan Dita, ya kata pelepasan terakhir Dita untuk bapaknya di pemakaman. Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk yang hadir beberapa hari ini. Dari saya pribadi ya, mungkin saya akan sampaikan. Ini ada lucunya juga. Jadi ketika Bapak meninggal dunia, saya baca berita, saya mengakak. Karena beritanya tuh salah satunya adalah teman-temannya saling menyalahkan nih kenapa tidak tahu gitu ya. Jadi saya, ya Allah, ini berita apaan gitu ya. Jadi saya tertawa gitu. Saya bilang, Bapak meninggalnya masih humor gitu ya. Dalam beberapa hari ini, saya merasa rumah dan semua hal yang terjadi itu sebenarnya adalah perayaan terhadap hidup Bapak saya. Allah. Itu yang saya rasakan. Jadi walaupun saya sedih, tentu saja kita semua sedih kehilangan Bapak. Sebenarnya ketika Bapak dipanggil Allah, salah satu hal yang saya ucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah alhamdulillah. Allah. Saya merasa alhamdulillah, dan beberapa hari gitu ya, memang di dalam hati saya rasa yang paling besar adalah rasa syukur, gitu ya. Rasa yang paling besar adalah rasa syukur. Puncaknya kemarin malam saat setelah Isya, saya bahagia
saya menangis bahagia, alhamdulillah. Karena di rumah memang kamu datang terus menerus ya, dari pagi ada pejabat, ada tokoh dan sebagainya. Tapi yang paling membuat saya bahagia itu adalah setelah kita kemarin, karena yang datang adalah warga-warga biasa, yang orang-orang yang Bapak perjuangkan adalah orang-orang biasa. Allah. Alhamdulillah gitu. Kok rumah tiba-tiba seperti ini gitu ya? Itu satu hal. Ketika Bapak di rumah sakit itu beberapa bertanya gitu, nggak dibawa ke luar negeri aja gitu ya, ke Singapura aja. Ada satu buku Bapak belum terbit, judulnya Memilih Indonesia gitu ya. Dan ketika Bapak memilih, kami akhirnya memilih di Cito, karena memang keadaan gitu ya. Saya tiba-tiba merasa Bapak memang memilih Indonesia gitu. Di Cito Mangunkusumo yang memang adalah rumah sakit pertama di Indonesia gitu ya. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin saya akan menyampaikan satu cerita yang mungkin teman-teman bahkan adik saya sendiri belum tahu gitu ya. Jadi sebelum Bapak dipanggil, persis di hari yang sama, ada seorang sahabatnya yang berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Dan menyampaikan sesuatu kepada Bapak gitu ya, sebelum dia dipanggil, 2 jam sebelum dia dipanggil. Dan saya tidak akan menyampaikan semuanya, tetapi salah satunya adalah gini, udah Dal, tugasmu udah selesai. Indonesia akan baik-baik saja, karena rakyatnya itu adalah kuat, karena rakyatnya kuat. Jadi kamu tenang aja. Di hari itu, Bapak dipanggil setelah sahabatnya menyampaikan hal tersebut. Allah. Jadi, saya merasa sangat bersyukur. Kemarin itu juga saya melihat di rumah itu memang seperti hidupnya gitu. Orang yang datang itu dari yang paling kanan sampai paling kiri mungkin ada di situ. Dari yang sangat beragama segala jenis ada di situ, dari segala kalangan, dari yang miskin sampai mungkin yang sangat berlimpahan harta gitu ya. Dari yang segala jenis pandangannya dan sebagainya. Bahkan saat pengajian, di satu lagi pengajian, kayaknya di sebelah lagi ada rapat aktivis itu. Allah Akbar. Jadi ada hidupnya memang seperti itu. Bapak saya lihat bisa masuk ke semua kalangan, bahkan bisa bergaul dengan siapapun, termasuk orang yang mungkin berbeda pandangan, benar-benar merasa seperti sahabat. Dan itu saya lihat semuanya mengungkapkan itu, dan sampai hari ini, sampai detik ini pun perasaan yang paling dalam yang saya rasakan adalah satu, rasa syukur, dan rasa kedua adalah rasa cinta saya yang sangat besar terhadap Bapak saya, dan juga rasa cinta teman-teman. Dan saya kemarin ketika Profesor Din Samsudin itu berdoa, saya sangat senang karena Profesor Din Samsudin. Karena Profesor Din Samsudin tidak hanya berdoa untuk Bapak saya, tetapi berdoa juga untuk bangsa ini. Dia mengatakan mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang baik dan dijauhkan dari pemimpin yang buruk. Amin. Jadi Bapak saya itu dirinya itu udah menyatu ya. Dia udah bukan dirinya sendiri saja, tetapi bangsa ini. Dan saya di pengajian itu yang saya rasakan gitu ya, bahwa doanya bukan hanya untuk Bapak saya, tapi untuk bangsa ini, dan itu adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk semua yang mewujudkan hal ini. Saya juga ingin mengungkapkan maaf apabila ada kata-kata dari Bapak saya yang mungkin menyakiti. Saya mau kasih tahu ya, kalau ada yang pernah dimarah-marahin sama Bapak saya, ada beberapa. Satu, brengsek banget. Atau kedua, kemungkinan sangat potensial, sangat cerdas, dan Bapak saya melihat potensinya. Jadi semakin dia melihat seseorang itu potensial, dia semakin galak. Ya, jadi dia akan semakin marah-marah, akan semakin ditekan, sampai orang itu benar-benar potensinya tumbuh luar biasa. Jadi ya mudah-mudahan maksudnya yang kedua ya, bukan yang pertama tadi ya. Jadi mohon maaf, sebelum Bapak saya meninggal, saya sempat membahas ini surat ini Wal Asri. Saya katakan, saya kalau dengar surat Wal Asri ingat Bapak, karena di situ adalah terakhir itu apa? Watawasau bil haqqi watawasau bil sabri.
mari saling menasehati dalam yang hak, dalam kebenaran kan, dan saling menasehati dalam kesabaran. Bapak saya sabarnya kelihatannya nggak sabar, tapi aslinya dia sabar untuk memperjuangkan cita-cita, gitu ya. Gitu. Kalau saya mohon maaf tadi ya apabila ada kesalahan, tapi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Apabila ada utang atau piutang yang masih belum selesai, mohon menghubungi adik saya. Mohon menghubungi adik saya. Dipo yang bayar. Insya Allah akan kita urus gitu ya. Secepat mungkin. Dipo. Mari kita bersama-sama meneruskan dengan cara kita sendiri masing-masing gitu ya, berjuang untuk bangsa ini dengan cara masing-masing. Saya juga sempat bilang sebelum Bapak meninggal, Bapak tenang aja, Bapak murid-muridnya udah banyak dan memang nggak senekat Bapak, nggak seberani Bapak, nggak segila Bapak, tapi banyak juga yang saya tahu memperjuangkan kebenaran dengan caranya masing-masing. Terima kasih banyak. Nah, saudara sekalian, begitu ya, saya tidak ingin lagi panjang lebar karena apa yang kita sampaikan walaupun singkat saja tapi penuh makna. Dan kita, Dipo, Desi, bukan cuma kalian bertiga yang kehilangan dengan meninggalnya Bang Rijal. Kami semua, saya, Edi Mulyadi, dan semuanya teman-teman yang kita sebut murid-muridnya Bang Rijal juga kehilangan. Tapi seperti kata sahabat Bang Rijal yang kita sampaikan dalam sambutan itu, sahabatnya sudah berkata benar. Tenang dia, tugas lu udah selesai. Biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini, dan kita semua terus berjuang sambil terus berharap pertolongan Allah SWT agar Allah menyelamatkan bangsa ini. Seperti kata doa Prof. Samsudin, agar Allah berikan Indonesia pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, bukan pemimpin yang jahat. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.